Merdeka! 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 Perlu kita ingatkan salam kemerdekaan kita, salam merdeka. Karena ini adalah salam yang diperkenalkan dan dijadikan salam nasional oleh Bung Karno. Dan salam merdeka ini, belum saya mulai tentang Bung Karno, ini memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Merdeka itu berangkat awalnya dari istilah mahardika. Mahardika itu adalah gelar sebutan fase dari pendeta ataupun bisu di Buddha dan Hindu yang berada pada status yang paling tinggi. Jadi istilahnya itu Syekh Islam, Syekhul Islam, atau bahkan orang-orang percaya yang sampai pada fase mahardika ini adalah orang yang bisa moksa, hilang karena sudah berada pada tingkat paling tinggi. Nah selanjutnya yang menarik kemudian, mengapa kemudian istilah mahardika menjadi merdeka? Mengapa kemudian dari istilahnya mahardika? Mahardika itu kemuliaan, kehormatan, termasuk ya lebih dari kesejahteraan, sebagai salam kemerdekaan kita. Bukan bebas, ya enak juga ya, salam bebas. Digunakan kata merdeka karena dalam perspektif para founders of republik, jadi para pendiri republik, itu menekankan bahwa setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia itu tidak hanya bebas, tidak hanya memiliki kebebasan sebagai warga negara, tapi juga memiliki kehormatan dan kemuliaan yang setara satu sama lain, status yang mulia, status yang terhormat, dihormati, diakui segenap kebutuhan dan kekhususan mereka oleh negara. Dan dengan itu kemudian, maka kenapa prinsip-prinsip dasar dari para pemikir kita itu lebih condong kepada gagasan sosialisme. Itu gagasan yang memberikan penghormatan bahwa orang itu tidak hanya bebas, tapi orang itu juga butuh kesetaraan secara sosial, secara politik, dan secara ekonomi. Nah itu mengapa kemudian, terutama dalam perayaan-perayaan Bung Karno, adalah berbagai kesempatan saya sering menekankan pentingnya merdeka. Itu adalah suatu istilahnya invensi, sesuatu yang diciptakan oleh para pemimpin. Nah itu salah satu percikan aja sebetulnya dari pandangan dan gagasan Soekarno yang sangat tinggi. Nah kalau kemudian ketika saat ini kita mengenang Bung Karno, seorang figur tokoh yang tidak habis-habisnya diceritakan, tidak hanya di Indonesia, tapi kalau kita keluar negeri, misalnya kemudian kamu dari mana? Indonesia, yang diingat Soekarno. Dua hal kalau orang dari luar hanya sama kita Soekarno, Indonesia, yang ada dalam pikiran apa? Pertama Soekarno, kedua Bali. Tapi Soekarno itu benar-benar sangat dihormati. Dan di antara kita semua yang hadir di ruangan ini pasti memiliki kenangan-kenangan atau memiliki imajinasi, memiliki perspektif, gagasan tentang apa yang menarik dari Soekarno. Misalnya kemudian Mas Kuncar bilang ya salah satunya mungkin minggu depan romantisme dari Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dengan ngomong yang sangat efektif itu bisa mengikat banyak. Ada yang seperti itu. Pernah saya mengenal ada salah satu dosen filsafat UGM yang beliau adalah penasehat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, namanya Profesor Damarjati Supadja, dan dia pernah berkomunikasi langsung dengan Bung Karno. Yang menurut dia yang paling menarik dari Bung Karno adalah orang ini kekuatannya pada silaturahmi, pada berkunjung terus-menerus pada berbagai macam kalangan, dari kelas strata atas sampai ke bawah, dari kalangan intelektual sampai dari baca tulis. Dan kita tahu bahwa guru-guru bio ini memang
orang-orang yang punya main. Salah satu kekuatan bisa dikatakan mungkin dalam bahasa Islam itu karomahnya itu dari guru-guru beliau. Guru ada Mbah Cokro, ada Mbah Sosro Kartono, dan beberapa kiai yang kemudian beliau berguru pada mereka, dan semuanya itu mengayakan pengetahuan dari mereka. Nah, di sini saya mungkin ingin menyumbangkan kepada kita semua, ini Sadana Bung Karno ya. Dari buku ini itu yang saya tertarik dari Soekarno adalah ajaran-ajarannya. Jadi apa yang ada dalam isi otak Bung Karno, apa yang ada dalam pikiran Bung Karno. Karena kemudian kalau misalnya banyak, ngapain Mas bikin buku lagi tentang Bung Karno? Buku tentang Bung Karno itu ribuan. Banyak, dari karya tulis, novel, bahkan ada cerita, riset ilmiah, banyak sekali yang ribuan. Tapi kemudian mengapa satu lagi? Mengapa ada satu lagi perlu saya berusaha menyumbangkan gagasan ini? Karena justru dalam gagasan dan ajaran-ajarannya inilah beliau banyak disalahpahami menurut saya. Ajaran-ajaran dan gagasan-gagasan inilah yang dipendam. Kalau kita bicara tentang desoekarnoisasi, maka yang paling utama proses desoekarnoisasi itu bukan soal atribut Bung Karno, bukan soal tensinya Bung Karno, pokoknya Bung Karno, atau busananya Bung Karno, atau hal-hal yang terkait dengan kulinernya Soekarno, bukan. Tapi yang paling dipatenti dari Soekarno pada rezim Soeharto itu adalah ajaran-ajaran dan gagasan. Kedua, oleh banyak kalangan Indonesianis, itu ada di rumah itu ada saya lihat John Hughes, The End of Soekarno. Ada lagi John Dewey, Political Biography of Soekarno, dan banyak kalangan lanjut gitu. Dia tulis bukunya Soekarno, Netherlands Underground. Dari berbagai macam buku-buku mainstream tentang Soekarno, Kiprah Soekarno, yang kita bisa tarik garis kesimpulan dari berbagai macam buku tersebut adalah Soekarno adalah orang yang memiliki retorika yang bagus, dia karismatik, dia memiliki kemampuan untuk memikat banyak orang. Ini dalam pandangan Indonesianis. Tapi dari situ kemudian mereka simpulkan Soekarno adalah seorang yang manipulatif. Soekarno adalah orang yang bagi mereka mencoba menarik perhatian banyak orang untuk kepentingannya sendiri. Soekarno dianggap mereka adalah orang yang otoritarian. Nah, penelusuran saya terhadap otak pikiran dari Soekarno yang sebetulnya baru saya mulai mudeng gagasan Soekarno itu justru saya setelah ngambil S3, karena saya merasa bahwa pada saat saya kuliah S3 saya baru memiliki perangkat intelektual untuk bisa memahami gagasan Soekarno. Saya melihat perspektif justru pandangan dan pikiran-pikiran yang luar biasa yang muncul dari seorang Soekarno, sehingga kemudian dengan rasa hormat kita bisa mengatakan bahwa Bung Karno ini sahamnya terbesar dalam membawa pendidikan dan mendampingi Indonesia itu. Pertama, misalnya kita bisa melihat salah satu ajaran utama Bung Karno adalah Marxisme. Gagasan pertama Marxisme yang langsung sebetulnya bisa kita lihat secara jelas kalau kita membaca di bawah bendera Republik. Marxisme dan Marxisme itu bukan ajaran main-main. Itu adalah ajaran orang yang betul-betul paham tentang ilmu sosial. Dia paham tentang pandangan-pandangan filosofis dan ekonomi politik. Tapi bukan hanya dia paham, dia tidak hanya menjadi textbook thinking, tapi dia juga kemudian
berjumpa dengan realitas sosial sehari-hari, sehingga memunculkan rumusan-rumusan itu yang otentik dalam pemahaman sosial terkait dengan problem yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Kalau misalnya teman-teman yang kuliah fisik itu kan banyak paham ya, Mas Kuncang sosiologi. Ini saya coba, sosiologinya kuat itu Bung, paham sosiologinya kuat. Dia bilang kan kalau Marhain itu bahwa berbeda dengan Eropa. Eropa itu subjek yang disebut revolusioner, subjek yang bisa menggerakkan dan merubah sejarah. Itu adalah kalangan buruh. Sehingga kemudian dari situ muncul proletarianisme. Ketika kemudian kapitalisme itu demikian matang, dengan kematangan kapitalisme maka berkumpullah kalangan-kalangan kaum buruh yang terpusat di urban. Di tengah kemudian gesekan-gesekan dialektis yang muncul terkait dengan semakin kuatnya konsentrasi mereka, tapi semakin terkerasnya mereka dalam tatanan kapitalisme, maka kaum buruh inilah, proletar inilah yang akan menggerakkan. Atau kemudian kalau misalnya kita melihat sejarah negeri-negeri yang terjajah, India misalnya, maka kemudian Gandhi itu sebenarnya menekankan tentang pentingnya kekuatan dari kaum yang disebut usaha, bourgeoisie, dengan kalangan petani. Sehingga kemudian rumusannya karena kekuatan bourgeoisie kuat India, maka dia bisa melakukan swadesi. Mereka bisa memproduksi sendiri produk-produk untuk kebutuhan hidupnya, sehingga dia bisa memboikot produk-produk dari Inggris. Soekarno memiliki rumusan terkait dengan bagaimana dia memahami realitas di Indonesia. Dan ini coba, mungkin mohon maaf kalau agak teoritis, tapi ini penting untuk bisa kita melihat tanpa kuatnya atau berkilaunya gagasan dari Soekarno. Beliau mengutarakan bahwa dia telah menemukan subjek perubahan, subjek revolusioner yang namanya kemerdekaan. Bagaimana kemudian kita memahami ini kalau dalam perspektif sosiologi, perspektif ilmunya Mas Kuncang? Jadi begini, di antara kemudian beliau kemudian melakukan komparasi kolonialisme, komparasi terhadap bagaimana pengalaman negeri-negeri terjajah yang berbeda-beda. India di bawah Inggris itu berbeda dengan Indonesia di bawah Belanda, berbeda dengan Filipina di bawah Amerika dan Spanyol, berbeda dengan Amerika Latin di bawah Spanyol. Coraknya berbeda. Pertama dia bilang India memiliki perbedaan dengan Indonesia. Mengapa demikian? India dijajah oleh Inggris. Dan Inggris itu adalah negara yang pertama kali berhasil melakukan industrialisasi. Mengapa berhasil? Bung Karno bilang, karena Inggris memiliki sumber daya alam yang untuk memiliki kebutuhan industri, yang dia sebut dengan bahasa Belanda grondstoffen. Nah dari situ, Inggris berhasil melakukan fase industrialisasi yang disebut sebagai revolusi industri. Nah dalam revolusi industri ini, kemudian sampai pada fase produk-produk yang diproduksi oleh industrial di Inggris itu kemudian begitu banyak, sementara konsumennya terbatas. Nah akhirnya apa? Dia membutuhkan untuk berjalannya ekonomi di Inggris, melanjutkan proses kapitalisme dan industrialisasi. Dia membutuhkan perluasan pasar. Nah itulah corak dari imperialisme di Inggris ketika menjajah India, negara-negara di Malaysia atau kemudian di Afrika dan sebagainya. Karena kemudian wilayah ini terutama di India adalah wilayah yang dijajah untuk menjual produk-produk yang dibuat. Maka kemudian kata Bung Karno, corak imperialismenya adalah liberal. Karena apa? Dia mengayun imperialisme Inggris itu antara satu sisi melemahkan
kalangan-kalangan kelas-kelas sosial yang ada di India. Tapi di sisi yang lain, dia juga membutuhkan masyarakat yang banyak sebagai konsumen yang bisa menyerap produk-produk dari Inggris. Nah kalau gitu, mengapa kemudian Inggris memiliki, kata Bung Karno, kelas sosial pengusaha yang masih belum diremukkan oleh imperialisme Inggris, yang masih lebih kuat. Ada kelas menengah yang pintar-pintar. Dalam imperialismenya waktu itu angka melek hurufnya 13% di Inggris, kata Bung Karno. Kondisi gini kita nggak bisa menyerap model perawanan corak di Inggris. Kenapa demikian? Belanda beda sama Inggris. Belanda itu meskipun berkembang kapitalismenya, tapi basisnya negara yang miskin sumber daya alam. Cuma ada susu, cuma ada keju, sama mentega. Sehingga kemudian imperialisme yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia itu melalui proses penjarahan. Jadi modal yang dikumpulkan di bank ditanamkan untuk industri di Indonesia. Di Indonesia kemudian atau Bung Karno yang muncul, yang kuat itu kan adalah imperialisme dengan menghisap pertambangan. Nah ini ada cerita lagi nih dalam konteks misalnya penting untuk diingat kolonialisme yang muncul di Indonesia, yang kuat di Indonesia, itu basisnya adalah eksploitasi terutama pertambangan. Sehingga kemudian muncul istilah tanah air. Nasionalisme kita itu adalah melindungi tanah air. Kalau kemudian dibuat metafor, kenapa kemudian lambang Nahdlatul Ulama itu tambah sama bintang yang menjaga tanah air? Nah, pertambangan, ya, terus kemudian penjajahan ekstraktif tadi, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan itu bisa dilakukan karena kemudian dia ingin membajak dan menyerap sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia untuk dibawa langsung ke Belanda. Dia harus menghancurkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di Indonesia dan tumbuh. Indonesia kemudian pada era peralihan sebelum kolonial Belanda dari Raja Demak, seterusnya itu dikenal dengan kekuatan laut, kekuatan pengusaha ya. Dan juga kemudian pada waktu itu petani juga turun. Nah begitu dihancurkan oleh kolonialisme, semua kelas-kelas sosial ini habis. Dan Belanda berbeda dengan Inggris tidak memiliki kebutuhan semata-mata untuk menjual konsumen barang-barang produksinya. Di sini, dia di sini dalam rangka untuk menggali sumber daya pertumbuhan industrinya dan melempar produk-produknya ke internasional. Nah, kenapa kemudian saya jelaskan ini ketika kita mendiskusikan Marxisme? Di situ Bung Karno bilang, kekuatan borjuasi kita lemah. Buruh itu yang kemudian di Eropa menjadi kekuatan penggerak perubahan. Di Nusantara, di Indonesia nggak tumbuh karena kapitalismenya tidak tumbuh di urban, tapi di pertanian, di perkebunan, di pertambangan. Petaninya mengalami kehancuran. Yang dibilang Bung Karno, Kang Marxisme, orang punya tanah sepetak itu nggak produktif, sehingga dia harus nyambi jadi buruh. Nah, apa yang kemudian direfleksikan berdasarkan problem-problem tersebut? Tesis Bung Karno adalah persatuan. Tesis Bung Karno adalah Zusammenbanding von aller Revolutionären. Tesis Bung Karno adalah semua kekuatan yang kecil-kecil ini tidak memiliki pilihan lain kecuali bersatu. Itu canggihnya Bung Karno. Dan di situ kemudian muncul apa namanya adalah Marxisme. Persatuan itu adalah kunci karena kita tidak bisa mengandalkan satu kelompok sendiri untuk bisa merdeka. Nah kemudian tapi ada masalah. Marxisme tadi kemudian apa lagi? Marxisme dibilang apa? Marxisme. Nah itu sudah lagi. Bung Karno juga mikir. Tadi di Inggris yang bisa baca tulis itu dengan imperialisme yang lebih menghina dan di Indonesia cuma 13%. Di Indonesia berapa?
yang bisa baca tulis tahun 1930? 3-4%. Bayangkan, Bung Karno melihat ini orang sudah diketahui, oh iya ya masalah kita ini adalah yang lemah semua harus bersatu. Tapi ada problem. Lanjut, problemnya cuma 3% yang bisa baca tulis. Bayangin dalam kondisi itu. Gimana beratnya perjuangan politik seorang Bung Karno untuk mendorong Indonesia merdeka. Pada saat yang sama, di tahun 1927 ya, 1926 terjadi penghancuran besar-besaran terhadap pemberontakan rakyat pada waktu itu. Nah kemudian Bung Karno melihat ini istilahnya itu baru orang-orang yang istilahnya classes in itself. Jadi mereka itu dalam dirinya adalah kelas melarat, kelompok melarat, kelompok lemah, kelompok miskin. Tapi dia belum, mereka ini yang 97% nggak bisa baca tulis, itu belum menjadi kelompok dan masyarakat yang sadar akan kebutuhan, kepentingan dan harus berjuang. Bayangin yang kelas terpelajar aja masih sebagian besar itu masih menganggap bahwa perjuangan kita bukan merdeka tahun 20 kan. Perjuangan kita adalah persemakmuran dengan Belanda. Jadi bukan sesuatu yang masif. Ya kayak kita sekarang ini. Kita sekarang ini bicara demokrasi itu banyak orang nggak percaya. Itu sama kayak Bung Karno tahun 30-an bicara merdeka. Nah dari situ Bung Karno bilang ini harus dimasukkan ideologi, masukkan orang biar sadar. Kesadaran itulah yang namanya marhainisme. Marhainisme itu pertama apa? Ada 3 fondasi utama marhainisme. Pertama sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, ketiga ketuhanan. Sosio-nasionalisme kata Bung Karno bukan sekedar nasionalisme, kecintaan berbangsa, mengagungkan bangsa kita lebih dari segalanya. Bukan itu kan. Itu model nasionalisme basis alam Barat, Jerman, seperti itu. Italia, yang Mussolini kayak gitu. Bung Karno mengutarakan nasionalisme itu berangkat dari kesamaan sejarah. Manusia-manusia yang berkomitmen di mana mereka berangkat dari kesamaan nasib, kesamaan sejarah menuju melalui perjuangan tekad menuju satu bangsa, komitmen terhadap bangsa. Itu yang kemudian diterjemahkan dengan indah oleh Bung Karno, nasionalisme yang sadar akan susunan-susunan masyarakat dalam suatu negara. Nah, dari sini kemudian Bung Karno mengutarakan nasionalisme kita bukan melangit, sekedar mengawang-awang. Nasionalisme kita berjenjang pada kesadaran apa yang menjadi awareness, sensitivitas, perhatian terhadap nasib mereka yang paling dimiskinkan, nasib kaum mereka. Itulah kenapa beliau bilang sosio-nasionalisme. Jadi nasionalisme yang dia memiliki kesadaran terhadap nasib dari masyarakat. Dan tidak hanya itu, kata beliau, nasionalisme yang seperti ini itu tidak picik pikirannya, tidak cepat pikirannya, tidak hanya melihat sesuatu hanya ada di dalam negerinya itu sendiri. Tapi beliau mengutarakan bahwa disinilah pentingnya sikap internasionalisme. Disinilah pentingnya sikap, karena beliau mengutarakan, saya minggu lalu di Untak itu ngomong tentang membaca Indonesia Menggugat. Dia mengutarakan pada pembelaannya itu, kalau saya dianggap sebagai penghasut untuk menumbangkan kolonialisme, menumbangkan penjajahan Belanda. Buat kami, kata Bung Karno, penjajahan Belanda itu kecil. Bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah menghadapi dan melampaui problem struktural yang sifatnya dunia. Namanya imperialisme.
yang dihadapi oleh negeri-negeri di China, di India, di Filipina, di segala macam negeri-negeri yang ketiga. Oleh karena itu, kata beliau, tanpa kemudian menyatukan, beliau dengan bahasa metafor juga, ketika lembunan di India bersatu, dengan barongsai di China bersatu, dengan banteng di Indonesia bersatu, baru kita tahu, baru kita bisa melihat selesainya riwayat imperialisme. Itulah yang kemudian dalam perspektif ilmu sosiologi dan ekonomi politik tentang ketika beliau mengutarakan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme yang tumbuh dalam dunia nasionalisme. Karena taman sari dan bumi itu adalah penumbuh kehidupan manusia, melahirkan kehidupan. Dan itulah kenapa saya tulis merahnya ajaran Bung Karno. Karena tanda dari kehidupan manusia dan alam itu adalah identik dengan warna merah. Dengan warna ketika ibu kita melahirkan, maka yang muncrat duluan adalah darah. Dan memang seperti itu pada era sebelum Indonesia merdeka. Indonesia ini kan belum, dia dianggap sebagai manusia sepertiga manusia. Nah, yang ini teman-teman kalau nonton film Cokro, Guru Bangsa, itu kan diutarakan nasib rakyat Jawa menjadi sepertiga manusia. Direndahkan seperti itu, dieksploitasi, ditindas seperti itu. Dia diberi upah, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Maka sebetulnya mereka tidak hidup pada era kolonial. Dan kemerdekaan adalah fajar dari kehidupan rakyat Indonesia. Itu kenapa Bung Karno bilang, kita dalam konteks ini bukan belajar mendidik rakyat dulu baru merdeka, bukan menyehatkan rakyat dulu baru merdeka. Dengan logika seperti itu, memahami konteks sosial suatu perubahan sosial, maka hanya dengan merdeka dulu baru kita bisa menyehatkan rakyat Indonesia, mendidik rakyat Indonesia, menyiapkan segala kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, itulah betapa pentingnya kemerdekaan. Nah, tidak saja seperti itu, Bung Karno itu bukan hanya orang yang cuman berangkat dari teoritik, pemahaman teoritik, tapi dia juga man of action. Aksinya dibimbing oleh teori. Sehingga kemudian tidak ada aksi revolusioner tanpa teori revolusioner. Dan itu kemudian dibuktikan. Bung Karno bilang tentang tadi bumi nasionalisme itu udah taman sari internasionalisme. Apa yang terjadi tahun 1955? 10 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah membuat konferensi Asia Afrika dan puluhan negara yang merdeka berkat konferensi Asia Afrika. Mantan presiden yang sudah meninggal Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela tahun 1994 datang ke Bandung. Dia ingin melihat gedung konferensi Asia Afrika. Dia kaget pertama, di mana gambar Bung Karno? Saya ini merdekakan Afrika Selatan negeri saya dari apartheid, dan saya kemudian ikhlas diri saya kemudian di penjara selama puluhan tahun. Itu karena mendengar pidato Bung Karno tahun 1950. Yang Bung Karno bilang pada waktu itu adalah kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan adalah monumen dari kemanusiaan. Dan monumen kemanusiaan dunia itu tidak akan pernah bisa dirampungkan tanpa merdekanya negeri-negeri yang terjajah. Dan dia juga kemudian bilang, pada era kolonialisme ini nanti ketika selesai, bukan berarti berakhir neolitik.
Karena kemudian semangat Nekulim, perspektif gagasan Nekulim itu akan bekerja melalui terutama relasi ekonomi dan relasi intelektual. Dan apa yang terjadi sekarang? Itulah yang sedang terjadi. Meskipun kemudian kita tidak dijajah secara politik oleh kekuatan asing, tapi kemudian sangat kelihatan sekali relasi ekonomi dan relasi pengetahuan itu masih maju. Nah, di sini kira-kira untuk memperpendek waktu sekedar pengantar aja dari saya. Tapi kira-kira dari situlah sangat berkesannya ajaran dan otak dalam pikiran Bung Karno. Bahkan saya berani mengutarakan bahwa pikiran dan gagasan Soekarno lebih relevan saat ini dibandingkan pada saat Soekarno hidup. Terima kasih. Merdeka!